Oke, pada materi ini kita akan membahas tentang looping ya. Looping, ada while, ada do while, ada for. Kemudian kita juga akan belajar dengan down to ya. Oke. Oke, misalkan kita ke while dulu ya. While, seperti saya punya var i integer ya. Integer, ini saya set 1 ya. Kemudian kita menggunakan looping while ya. Misalkan i kurang dari 5 misalkan. Yang dieksekusinya dia akan menampilkan nilai i ya, nilai i. Kemudian akan dilakukan increment nilai i-nya. Maka akan menghasilkan 1, 2, 3, 4. Kenapa 1, 2, 3, 4? Karena i-nya kurang daripada 5. Kalau dia kurang dari sama dengan 5, artinya 5 itu masuk. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini ya. Kalau kita run, maka keluarannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia kurang dari sama dengan. Ini gunakan while. Nah, kondisi while ini, dia akan mengecek terlebih dahulu. Kalau misalkan ternyata dia tidak memenuhi, misalkan i kurang daripada 1 ya, misalkan 1 ya. Nah, otomatis dia tidak akan menampilkan 1 di sini karena kondisi awalnya sudah tidak terpenuhi. Ya. Nah, ketika saya jalan, ketika saya run, nah dia tidak menampilkan apa-apa karena dia tidak terpenuhi. Kondisi ini tidak terpenuhi. Berbeda kalau kita menggunakan do while ya. Kalau do while dia akan eksekusi terlebih dahulu, baru dia akan melakukan pengecekan ya. Misalkan saya gunakan do ya, do. Kemudian while ya, while. Misalkan ini kondisinya, misalkan i kurang daripada 1. Misalkan. Kemudian di sini saya akan melakukan println i ya. Kemudian i++. Misalkan. Ketika saya run, dia akan menampilkan terlebih dahulu, baru melakukan pengecekan. Dia akan melakukan eksekusi terlebih dahulu, baru pengecekan. Berbeda kalau yang tadi ya, kalau while tadi dia lakukan pengecekan terlebih dahulu, baru dia akan melakukan eksekusi. Kalau dia terpenuhi, dia akan eksekusi. Kalau dia tidak terpenuhi, dia tidak akan dieksekusi. Nah, kalau ini dia akan melakukan eksekusi 1 kali minimal. Baru dia mengecek ya, kalau kondisinya tidak terpenuhi, sudah dia nggak jalan gitu ya. Bedanya tuh di situ ya. Nah, kalau misalkan i kurang daripada 5, 5 ya, berarti keluarannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Begitu juga penggunaan for ya, for. Kalau for ini dia lebih ringkas ya kalau kita di Kotlin ya. Misalkan for kita buat variabelnya i ya, misalkan. Tinggal in ya, in misalkan dari 1 sampai dengan 5 misalkan ya. Dan apa yang mau ditampilkan, misalkan println i, misalkan. Cukup seperti ini ya. Maka dia akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Seperti ini ya, 1, 3, 4, 5. Kalau misalkan 10 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 10. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan ininya dibalik bagaimana? Misalkan ini 5, kemudian ininya 1. Nah, ini tidak akan dapat ditampilkan ke layar, tidak akan melakukan apa-apapun kalau dia 5 sama 1 ya. Kalau kondisinya seperti ini, dia akan tidak menampilkan apapun, nothing ya di sini ya, kalau 5, 1. Nah, kalau dia mau turun ke bawah, kita bisa gunakan down to ya. Jadi loopingnya itu atau eksekusinya itu 5, 4, 3, 2, 1 ya. Kita bisa gunakan down to di sini. Di sini ya, 5 down to. Nah, berarti dia akan menampilkan 5, 4, 3, 2, 1. Jadi penurunannya ke bawah ya. Nah, seperti ini, 5, 4, 3, 2, 1. Kita gunakan down to. Kemudian ada yang namanya step ya. Kalau di dalam Kotlin itu misalkan 1 sampai 6 ya, misalkan ya. Kemudian saya ada step 2. Step 2. Artinya dia akan melakukan langkah ya. Berarti ntar keluarannya adalah 1, 3, 5 gitu ya. Ketika saya run ya, nah, dia akan keluarannya adalah 1, 3, 5. Dia udah ada jarak sebanyak 2 ya. Ada langkah sebanyak 2. Makanya keluarannya adalah 1, 3, 5. Kalau misalkan 3, berarti keluarannya itu adalah 1, 4, 1 sama 4 ya. Kalau dia 3 ya. Ketika kita run, maka keluarannya adalah 1 dan 4 gitu ya.
Kalau dia 2, berarti keluarannya 135. Jadi jaraknya atau langkahnya itu sebanyak 2 ya. Itu gunakan step ya, step. Nah, kalau misalkan ininya 7, bagaimana? Ya, cuman dia nampilin cuman 1 gitu ya. Seperti ini, cuman sekali 1 gitu ya. Nampilin cuma 1. Kan dia tidak terpenuhi. Kalau 7, langkah 7 nggak ada. Langkahnya kan sampai 6 di sini. Itu ya kalau gunakan step. Kemudian di dalam looping juga kita bisa gunakan kondisional ya. Misalkan ada kondisi tertentu, misalkan itu bisa. Contoh, misalkan saya mau menampilkan bilangan genap, misalkan udah berarti di sini dari 1 sampai 5 saya mau menampilkan bilangan genap, itu bisa. Kita tinggal pakai kondisional ya di dalam for if. Nah, di sini kondisinya apa? Jika misalkan nilai mode-nya habis dibagi 2, misalkan genap ya, maka dia akan menampilkan bilangannya, misalkan pelan ya, biar dia ke bawah ya, misalkan I gitu ya. Berarti dia akan menampilkan bilangan genap artinya ini ya. Berarti yang keluarnya adalah 2, 4 ya. Kalau misalkan sampai 10 berarti keluarannya banyak ya. Kalau sampai 20 berarti keluarnya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sampai 20. Nah, ini silakan dicoba ya.